Halo, selamat malam. Pada hari ini, saat ini kami dari kelas 4 PGSD 2020 akan membahas tentang evaluasi sumber dan proses inovasi pembelajaran. Nah, sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Nah, kami dari anggota kelompok 5 dan anggota-anggota tersebut antara lain ada Kak Alamanda Gresina. Apakah hadir? Hadir. Baik, selanjutnya Kang Akbar. Hadir. Baik, selanjutnya Teh Anida. Hadir. Baik, selanjutnya Teh Puja. Hadir. Oke, selanjutnya ada Teh Anissa. Oke, selanjutnya Teh Septiani. Hadir. Nah, dan selanjutnya saya sendiri, Deborah Tante, sebagai moderator pada hari ini. Dan selanjutnya yang terakhir ada Teh Widya. Hadir, Teh. Ya, akan memaparkan apa sih pengertian dari evaluasi sumber dan inovasi pembelajaran sendiri. Evaluasi sumber, atau bisa disebut juga dengan sumber evaluasi, yaitu suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Kemudian, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan. Kemudian, pengertian dari inovasi pendidikan sendiri itu merupakan upaya dasar dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Beberapa pakar mengenai inovasi pendidikan sendiri itu oleh Hami Joyo dan Ibrahim. Dapat ditarik kesimpulan sendiri bahwa inovasi pendidikan dapat pendidikan adalah ide, kemudian barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah dalam sebuah pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Alamanda atas pembahasannya. Jadi mungkin dibahas kembali ya, apa itu artinya evaluasi sumber dan inovasi pembelajaran. Nah, mungkin dari salah satu kata dulu, evaluasi sumber ya. Evaluasi sumber. Evaluasi itu salah satu kegiatan yang untuk mencari tahu nih sejauh mana kegiatan itu sudah terjalankan. Nah, apa sumbernya? Sumbernya itu tadi inovasi pembelajaran. Apa aja sih inovasi-inovasi yang ada dalam pendidikan? Nah, itu tadi sudah dibahas oleh Teh Alamanda ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri prinsip inovasi pembelajaran. Hal ini akan dibahas oleh Teh Widya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri prinsip inovasi pembelajaran. Ciri-ciri menurut Rogers adalah yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau mempunyai komponen yang sangat penting, makin menguntungkan bagi penerimaan makin cepat tersebarnya inovasi. Dan yang kedua, compatible, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, dapat diamati, observability, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, ada reliabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerimanya. Misalnya, penyebar luasan penggunaan bibit unggul pada buku akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Yang kelima, ada kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Widya atas pemaparannya. Nah, tadi itu ciri-ciri prinsip inovasi menurut Roger sebagai ahli ya. Yang pertama ada keuntungan relatif, lalu ada compatible atau compatibility, lalu ada dapat diamati atau observability, lalu yang keempat ada trialibilitas atau trialability, dan yang terakhir ada kompleksitas atau complexity. Nah, selanjutnya masih tentang ciri-ciri menurut ahli lain yang akan dibahas oleh Teh Septiani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan ciri-ciri menurut pattern M. Drucker yang dikutip melalui Tiller mengemukakan 5 prinsip. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Itu artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi jika kita memiliki kemampuan analisis.
Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus bersifat simpel dan terfokus. Itu artinya harus sederhana dan terarah. Lalu yang keempat, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Artinya, tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Lalu yang terakhir, inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Teh Septiani. Oke, baik, langsung saja pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aspek-aspek dalam pendidikan. Nah, yang hal ini akan dibahas oleh Teh Anissa Fitria. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan atau yang disebut dengan aspek-aspek dalam pendidikan. Nah, menurut C.C. Wijaya pada tahun 1998, ada 4 aspek nih yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu tentu saja tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini mulai berkembang pada tahun 1970-an dan sampai saat ini dikenal dengan tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, inovasi ini berlangsung lambat, teman-teman, karena umumnya guru-guru tapi tentunya setiap sekolah atau inovasi pendidikan itu memiliki tujuan yang jelas dan baik dalam mengajar. Di antaranya ialah bagaimana cara pengajar memotivasi siswa untuk bisa menerima materi dengan baik dan dan dapat menerapkan materi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua, aspeknya itu adalah struktur pendidikan, yaitu para sekolah gitu ya, orang-orang di sekolah itu memperhatikan struktur pendidikan dan cara penyusunan orang-orang atau anggota yang di sekolah sehingga ruangan kelas atau pembelajaran itu lebih produktif dan lebih efektif. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah pembaharuan, teman-teman. Kenapa pembaharuan? Karena kita melakukan inovasi pendidikan ya, berinovatif. Sehingga pembaharuannya itu dalam aspek apa aja? Nah, baik itu dalam isi materinya atau isi kurikulumnya, sehingga para siswa itu dapat mencerna materi dengan menarik gitu. Bagaimana cara pengajar menampilkan materi itu semenarik mungkin, yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, kemudian ada aspek yang keempat nih, yaitu perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan multimetode dan multimedia dalam kegiatan belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa metode dalam cara mengajar itu banyak sekali ya. Jadi, seorang guru atau pengajar tidak hanya menggunakan metode itu saja, atau boleh menggunakan 2 metode sekaligus dalam setiap KBM. Kemudian menggunakan media seperti audio, visual, atau penggabungan di antara keduanya. Kemudian selain daripada itu, ada tambahan yaitu teknologi pendidikan, di mana teknologi ini lagi berkembang pesat banget ya teman-teman sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, sehingga teknologi pendidikan itu ditetapkan sebagai teori, terapan pengembangan, rancangan, pemanfaatan, serta pengelolaan dari evaluasi atas proses dan sumber untuk belajar. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Teh Anissa Fitria. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dibahas tadi oleh Anissa, bahwa menurut C.C. Wijaya pada tahun 1998 ada 4 aspek ya dalam pendidikan itu, yaitu ada tujuannya, perencanaan pendidikannya, lalu inovasi pendidikannya yang meliputi pembaruan dalam materi kurikulum, lalu juga yang terakhir ada inovasi pendidikannya dalam teknologi. Nah, itu kan pasti nyambung banget ya sama pendidikan, apalagi di era sekarang. Nah, lalu tadi kan udah disebutin juga nih sama Teh Anissa, disinggung sedikit bahwa ada model-model dalam pendidikan tersebut. Nah, model-model apa saja yang sudah terdapat dalam proses inovasi itu? Nah, hal ini akan dibahas pertama oleh Teh Anida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan model proses inovasi yang berorientasikan pada individual. Nah, yang pertama dari Lavie dan Steiner pada tahun 1961, yaitu menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Nah, yang kedua dari Choley pada tahun 1961, belum menyadari, memahami, mempercayai, dan mengambil tindakan. Yang ketiga dari Rogers pada tahun 1962, menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima atau adoption. Yang terakhir dari Robert Stone pada tahun 1971, persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, dan menerima dan disonansi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Tanida atas pemaparannya. Nah, tadi itu adalah model proses inovasi yang berorientasi pada individual. Nah, selanjutnya akan membahas tentang model proses inovasi dalam yang berorientasi pada organisasi. Hal ini akan dibahas oleh Kang Abai. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Kak Debbie. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini mungkin saya akan melanjutkan dari beberapa apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dan melanjutkan model-model proses inovasi, terutama yang berorientasi pada organisasi. Yang di mana yang pertama itu ada yang tentang Milo pada tahun 1971. Dalam tersebut terdapat konseptualisasi, tentatif, adaptasi, penerimaan sumber, implementasi, dan juga institualisasi. Yang di mana itu adalah pendapat dari Milo pada tahun 1971. Nah, berangkat dari sebelumnya, yaitu ada dari Shepard pada tahun 1967, dia mengklasifikasikan ada 3. Yang pertama itu ada penemuan ide, yang kedua ada adopsinya, dan yang selanjutnya ada implementasi. Dan kita berangkat pada tahun 1970, menurut Hag dan Eichner, beliau juga mengklasifikasikan bahwa dalam proses inovasi yang berorientasi pada organisasi itu ada evaluasi, inisiasi, implementasi, dan juga rutinitasasi. Nah, mungkin pada model proses inovasi dalam organisasi ada juga menurut Wilson mungkin ya, yang dimana pada tahun 1966 beliau juga mengklasifikasikan bahwa ada beberapa, yaitu konsepsi perubahan, terus juga ada pengusulan perubahan, dan juga adopsi dan serta implementasi. Dan terakhir kita berangkat pada tahun 1973 menurut Zalman, Durkheim, dan Holbeck. Itu ada 2, teman-teman. Yang pertama ada tahap permulaan atau inisiasi, dan juga ada tahap implementasi. Nah, untuk tahap permulaan ini ada beberapa langkah, teman-teman ya. Yang pertama itu langkah pengetahuan dan kesadaran proses inovasi, yang dimana diawali dengan adanya perubahan ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh si penerima inovasi tersebut. Dari pengetahuan itu yang diperoleh, timbullah kesadaran yang akan adanya inovasi. Jika dikaitkan dengan organisasi, bahwa dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di organisasi, di mana mereka melihat adanya kesenjangan organisasi. Ya mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Abai atas pemaparannya. Nah, tadi itu adalah model-model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Nah, tadi ada diucapkan berbagai banyak ahli ya, teman-teman. Nah, mulai dari Milo, Shepard, lalu Hack and Eichen, lalu Wilson, dan yang terakhir adalah Zatman, Duncan, and Holbeck. Dan dari orientasi tadi, menurut Zatman, Duncan, dan Holbeck memiliki 2 tahap ya, tadi sudah disebutkan oleh Kang Abai, yaitu tahap permulaan dan juga tahap penerapan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Kang Abai tentang tahap permulaan tadi. Nah, oke, mungkin yang terakhir akan dibahas tentang tahap penerapannya. Hal ini akan dibahas oleh Teh Puja. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada Tenendi atas kesempatannya. Di sini ada model-model proses inovasi tahap penerapan menurut Zatmal, Duncan, dan Holbeck. Yang pertama, tahap penerapan atau implementasi pada tahap kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan atau menerapkan inovasi. Dalam tahap penerapan inovasi ini ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu ada langkah awal, yaitu tentang mencoba menerapkan sebagian inovasi. Contohnya, ketika dosen diminta untuk menggunakan transparansi dalam setiap kuliah yang berikutnya. Namun, pada awal pelaksanaannya, dosen tersebut baru menerapkan pada 1 mata kuliah saja. Yang kedua, ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Maksudnya, jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam penerapannya, maka tinggal melanjutkan dan menjalankan kelangsungannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Puja atas pemaparannya. Nah, teman-teman, jadi model-model proses inovasi itu tadi ada 2 ya, ada menurut yang berorientasi pada individual dan yang juga berorientasi pada organisasi. Kalau yang berorientasi pada individual itu biasanya para ahli mencoba untuk mengidentifikasi kegiatan apa yang terjadi dalam proses inovasi. Hasilnya itu dikemukakan proses inovasi yang teman sebelumnya. Dan juga ada tentang berorientasi pada individu pada kelompok, pada organisasi. Yang tadi juga udah dibahas menurut Zeltman dan Ken and Holbeck itu mereka menemukan 2 tahap, yaitu ada tahap permulaan dan juga tahap penerapan. Dan tadi juga udah disebutkan bahwa tahap penerapan itu juga dibagi lagi dengan 2
tahap lagi, yaitu yang di dalamnya ada yang mencoba menerapkan sebagian inovasi, lalu selanjutnya melakukan pembinaan penerapan inovasi pada penerapan inovasi sebelumnya. Nah, tahap-tahap inovasi ini dapat diterapkan di sekolah dasar atau SD, misalnya pada kurikulum SD, dan saat ini juga beberapa kurikulum terpadu ya, yang biasa kita juga belajar. Nah, kurikulum ini juga pada setiap kegiatan belajar dapat mencakup beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin sekian pemaparannya dan saatnya tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulan dalam yang sudah kelompok kami jelaskan adalah evaluasi sumber ini adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Sedangkan inovasi pembelajaran adalah ide barang ataupun metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga disebut masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan yang memiliki prinsip-prinsip tertentu. Dan ada juga aspek dalam pendidikan ialah memiliki tujuan dan perencanaan juga melakukan inovasi dalam pendidikan. Serta proses dalam inovasi pembelajaran juga memiliki beberapa model dalam prosesnya, seperti dimulai dari tahap permulaan atau perencanaan, juga bagaimana cara penerapannya. Oke, baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Sekian, saya mewakili kelompok, pamit undur diri. Terima kasih.